Halo gengs, gua Toing. Di video ini gua bakal ngepresentasiin ke kalian personal project yang bakal gua lakuin buat beberapa bulan sampai beberapa tahun ke depan. Oke, kok lama banget? Project ini lama banget, soalnya kalau dilakuin dengan durasi yang sebentar, yang gak bakalan kelihatan gitu hasilnya. Tapi sebelum kita masuk ke presentasinya, kita play intro dulu. Disclaimer dulu, gua bukan expert. Apa yang gua share itu berdasarkan sama skill, pengalaman, sama ilmu yang gua punya sampai saat ini gitu. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang nggak cocok, ya gua saranin mundur dari sekarang. Toh kalau gua ngomong pun, kalau misalkan kitanya nggak cocok, ya nggak bakalan masuk ke elunya juga. Di sini gua ngilang dulu biar kita fokus ke presentasinya. Jadi nama project ini tuh Forsaken Creative Space. Apa sih Forsaken Creative Space itu? Garis besarnya adalah gua pengen ngebuat komunitas buat orang-orang di industri kreatif lah. Tujuan utama gua dari project ini adalah helping creatives having fun doing work. Karena kerja di industri kreatif pun ya sama aja kayak kerjaan-kerjaan yang ada di industri lain gitu. Kayak ada stresnya, ada depresinya, ada bingungnya. Nah, tujuan gua ngebuat komunitas ini tuh ya pengen ngebantu aja gitu orang-orang yang lagi ngalamin itu gitu. Biar mereka nggak ngerasa pusing dan mereka nggak ngerasa sendirian. Apa aja sih benefitnya kalau misalkan lu ikutan? Hal yang bisa gua janjiin untuk sekarang sih nggak banyak, soalnya gua pun sekarang lagi ngurusin tugas akhir buat kuliah, dan hal itu pun nguras waktu, nguras tenaga, nguras pikiran juga gitu. Jadi kalau untuk fokus di Forsaken Creative Space ini mungkin agak susah gitu. Hal yang bisa gue janjiin untuk sekarang sih paling ya forum diskusi gitu. Kalau misalkan lu cuma mau ngobrol, mau tanya-tanya, atau mau diskusi tentang hal yang relate sama desain atau enggak, ya gue bisa bantu gitu. Tapi jangan lupa, ini kan komunitas gitu. Jadi kalau misalkan gue lagi nggak bisa jawab, ya ada teman-teman yang lain mungkin yang bisa ngebantuin lu. Hal kedua yang bisa gue janjiin sama lu adalah temen baru. Tapi gue kasih tanda tanya di sini. Soalnya kalau masalah temen baru itu ya gimana elunya. Kalau lu emang pengen nyari temen, ya lu bakal dapet gitu. Kalau enggak ya enggak bakalan gitu. Kayak mau enggak lu sosialisasi, mau enggak lu ngobrol. Jadi gue ingetin sekali lagi, ini gimana elunya. Yang ketiga, proyekan. Tapi gue nggak bisa janji 100% bakal ngasih proyekan terus gitu. Soalnya ya gue ngasih proyekan ke orang biasanya kalau gue emang udah keteteran gitu. Dan gue pun punya standar sendiri gitu kalau mau ngasih rekomendasi proyekan ke orang lain gitu. Kayak emang nggak bakal sembarangan gitu ngasih proyekan. Yang keempat, kerjaan gitu. Tanda tanya lagi, ini gimana elunya. Yang cuma bisa gue bantu di sini ya cuma nge-repost info aja gitu, lowongan kerja yang relate sama industri kreatif gitu. Kayak desainer grafis, fotografer, content creator, DSB. Terus paling gua nge-repost info-info lomba-lomba, kontes-kontes kayak logo, poster, merch, DSB. Nah, tapi kalau misalkan ini update-nya
lambat atau nggak update sama sekali, ya berarti gue emang lagi males aja nyari infonya gitu. Wah, benefitnya terlihat menggiurkan sekali. Bagaimana kalau aku pengen join? Kalau misalkan lu emang pengen join, caranya gampang banget sih. Tapi sebelumnya gua mau jelasin dulu platform yang gua pakai untuk komunitas ini tuh Discord gitu. Kenapa gua pilih Discord bukannya WA, bukannya Telegram? Karena fitur-fitur yang ada di WA dan fitur-fitur yang ada di Telegram tuh menurut gua nggak bisa ngebantu hal-hal yang pengen gua aplikasiin gitu di komunitas ini. Kayak nanti lu tahu sendirilah kalau lu udah nyoba masuk ke Discordnya. Untuk cara joinnya, ya kalau misalkan lu nonton ini di YouTube, udah gue sediain linknya di description. Dan kalau misalkan lu ngeliat ini di traktir, linknya ada di pinned post, tinggal lu klik aja. Ada apa aja sih di Discordnya? Yang pertama ada text channel yang isinya ada information board yang bisa lu baca nanti pas lu udah masuk ke Discordnya. Soalnya info-info semuanya bakal gua taruh di information board ini. Terus ada priority channel gitu. Sini paid soalnya buat ngebedain mana yang udah nge-support project ini di traktir, mana yang belum gitu. Jadi kalau member yang free ya sorry banget gitu, nggak bisa masuk ke priority channel. Terus ada general channel. Di general channel ini sifatnya umum gitu. Kayak ngobrol apa aja di sinilah. Terus ada percuanan duniawi. Di sini gua bakal ngasih info-info kerjaan, kontes-kontes, lomba. Terus ada web stuff. Di web stuff ini ya lo tahu sendirilah gitu. Gua tuh kan suka kultur Jepang ya, anime, manga kayak gitu. Ya gua juga pengen lah nyari temen sesama wibu juga gitu. Yang terakhir ada game. Selain gua suka ngewibu ya gua juga suka ngegame gitu. Kayak kalau ngajak mabar di sini bisa lah. Ayo, let's go. Yang kedua ada voice channel. Gua biasanya make voice channel ini buat nongkrong online kalau lagi nggak punya duit atau lagi pengen ngobrol sama temen yang emang jauh gitu. Terus yang gamenya ya gue pakai buat kalau lagi main game ingin ngomong gitu. Soalnya ya lebih enak aja gitu kalau di Discord tuh. Kayak yang kalian lihat di sini gitu. Projectnya ya emang keren gitu. Tapi kan itu based on konsep dan based on teori gitu. Sementara pas prakteknya kan sekarang gue masih sendiri gitu. Dan otomatis kalau gua masih sendiri, resource yang gua pakai pun masih terbatas gitu. Mulai dari tenaga, waktu, bahkan biaya. Makanya tujuan gua ngebuat presentasi ini adalah buat minta tolong ke kalian gitu. Karena yang namanya komunitas kan nggak bisa berdiri sendiri gitu. Ada banyak peranan orang di dalamnya gitu. Ya kalau gue sendiri gue nggak bakal bisa ngerealisasiin hal ini gitu. Makanya gue ngebuat page traktir gitu. Karena nggak mungkin dong gue minta tolong sama kalian tapi gue nggak ngasih apa-apa ke kalian gitu. Kayak nggak tahu malu banget kan. Ada apa aja sih di page traktirnya? Untuk sekarang ini sih masih sedikit gitu. Yang pertama ada ebook Have Fun While Making Fun, yaitu ebook yang isinya ngejelasin gimana caranya lu ngehasilin uang dari ngelakuin hal yang lu suka.
Yang kedua ada template YouTube thumbnail. Yang ketiga ada template Instagram carousel buat lu yang pengen bikin konten microblog itu di IG lu. Nah sekarang gua bakal ngejelasin beberapa tier sekaligus benefit-benefitnya gitu, sesuai jumlah donasi yang kalian kasih untuk project ini. Yang pertama ada tier villager. Nah tier villager ini free gitu, kayak pokoknya member yang ada di tier ini lu bakal bisa ngakses konten-konten yang emang gue sediain secara gratis di page ini gitu. Terus lu dapat juga role villager di Discord. Yang kedua ada tier warrior. Di tier warrior ini ya lu bisa ngeakses konten-konten yang nggak bisa diakses tier villager gitu, tapi lu masih bisa kok ngakses tier villager. Soalnya ini itu sifatnya kayak nge-upgrade tier lu lah. Tier warrior ini tuh bakal kebuka kalau lu udah ngasih donasi di atas 25.000 buat project ini gitu. Untuk sekarang sih belum ada gitu konten eksklusifnya, tapi ya yang jelas bakal gua update nantinya. Yang terakhir ada tier knight gitu. Gua belum bisa nentuin ini sekarang karena ya emang masih ribet kuliah gitu. Soalnya benefitnya ya harus lebih well daripada yang warrior sama villager gitu. Karena udah jelas donasi yang dikasih pun lebih gede dari mereka gitu. Nah kalau tier knight ini bakal kebuka ketika lu ngasih donasi lebih dari 50.000 gitu. Beres dah, udah nyampe slide terakhir. Hore. Pokoknya thank you banget buat yang udah mau stay sampai akhir, karena gua yakin gak semua orang bakal sampai di sini gitu. Pokoknya thank you banget. Nah mungkin segitu aja dulu dari gua tunggu kalian yang mau ikutan. Keep having fun, cheers, have a good day, bye bye.